Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bentuk korelasi, yaitu korelasi Ring-Spearman ya. Nah, untuk korelasi ini merupakan salah satu jenis korelasi untuk data yang tidak berdistribusi normal. Untuk memahami lebih lanjut, kita simak video berikut ya. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas jenis korelasi yang lain, yaitu korelasi bertingkat atau Ring-Spearman. Jadi kita bahas dulu ya beberapa ciri-ciri dari korelasi bertingkat ini. Jadi seperti yang saya telah sajikan, saya telah merangkum beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu untuk mengetahui signifikansi hubungan dua buah variabel. Jadi hanya mengetahui hubungan apakah signifikan atau tidak. Kemudian data yang digunakan ini bisa berupa data pasangan, data ordinal dengan ordinal, atau interval dengan ordinal. Jadi seperti itu. Kemudian bisa juga data yang berasal dari data interval rasio yang tidak normal. Jadi pada saat analisis untuk korelasi sederhana yang memiliki data interval atau rasio, kemudian dia tidak normal setelah analisis, maka kita mesti menggunakan ke analisis Ring-Spearman ini. Jadi seperti itu. Kemudian ciri berikutnya adalah jumlah respondennya ini kurang lebih 5-30 responden, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Jadi ini istilahnya adalah analisis untuk data yang kecil. Kemudian angka yang kembar itu tidak sampai 20%. Jadi seperti ini, jika ada nilai atau angka yang sama pada kolom nilai ini atau masing-masing responden, itu tidak boleh memiliki angka kembar yang 20%. Taruhlah misalkan ada 10 data. Jadi maksimal ada dua data yang memiliki nilai yang sama. Kalau lebih daripada itu, maka teknik korelasi bertingkat lain yang kita gunakan. Dalam hal ini bukan korelasi Ring-Spearman dengan rumus yang kita akan gunakan nanti yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kelima ciri-ciri ini sudah nampak pada sebuah kasus atau ke sebuah permasalahan, maka solusinya adalah menyelesaikan dengan analisis korelasi bertingkat atau Spearman. Selanjutnya pada saat atau langkah analisis, pada saat kita menganalisis korelasi bertingkat atau Ring-Spearman, ini tahapan atau step-stepnya kurang lebih sama dengan analisis korelasi sederhana seperti pada video sebelumnya. Jadi yang pertama adalah menentukan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Oke, kemudian langkah kedua adalah membuat tabel bantu. Tabel bantunya seperti pada data yang disajikan di sini. Nah, dengan terlebih dahulu membuat ranking masing-masing data, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, untuk data yang nilainya sama atau kembar diberi nilai peringkat rata-rata. Jadi kalau misalkan pada ranking ke-4 dengan ranking ke-5 ini memiliki nilai yang sama, maka keduanya ini harus diberikan ranking rata-rata. Rankingnya itu adalah 4+5 dibagi 2. Jadi masing-masing rankingnya itu adalah 4,5 dan 4,5. Ini akan kita lihat nanti pada sesi berikutnya atau sesi simulasi. Kemudian nilai-nilai yang ada pada tabel bantu ini ada X, ada Y, ini adalah nilai awal. Kemudian Rx, ini adalah ranking dari data ke X. Nah, misalkan di sini memiliki nilai, ini Rx ini adalah menyatakan ranking berapa nilai itu pada kumpulan nilainya. Begitu pula di Y ini, kemudian Y ini menyatakan ranking dari nilai yang ada di Y itu sendiri. Nah, jadi untuk DI yang ada di sini merupakan selisih antara Rx dan RY. Jadi dicari selisihnya. Kemudian DI kuadrat merupakan selisih kuadrat
dari Rx dan Ry. Jadi nilai di sini kita kuadratkan, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk langkah berikutnya adalah menentukan roh hitung. Kalau kemarin kita menggunakan istilah R hitung dan R tabel, di sini kita menggunakan roh, istilah roh untuk menilai rank Spearman. Oke, dengan rumus sebagai berikut. Nah, roh itu dinyatakan sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma di kuadrat dibagi n kali n kuadrat dikurang 1. Nah, itulah cara menentukan roh hitung. Nah, di sini data yang kita butuhkan adalah di kuadrat, kemudian ada n atau jumlah responden, hanya cukup 2. Kemudian setelah menentukan roh hitung, kita mencari R roh tabel dengan memperhatikan taraf signifikansi dan n atau jumlah sampel. Jadi bukan DK lagi ya, seperti pada langkah korelasi sederhana sebelumnya. Kemudian setelah mencari keduanya, menemukan di sini roh hitung ya dan roh tabel. Nah, jika roh hitung di sini kita mutlakkan nilainya kurang daripada roh tabel, maka H0-nya diterima. Dan berlaku jika sebaliknya roh hitung ini lebih dari roh tabel, maka H0-nya kita tolak. Nah, seperti itu. Setelah kita membuat perbandingan, maka kita simpulkan apakah H0 atau H1-nya yang diterima. Silahkan kalian simpulkan berdasarkan hipotesis yang dibuat. Oke, selanjutnya ini ada contoh. Contoh inilah nanti yang akan kita simulasikan pada sesi berikutnya. Nah, di sini disajikan data angket minat siswa dan angket motivasi X dan Y beberapa mahasiswa. Akan diselidiki hubungan keduanya. Apakah keduanya memiliki variabel? Apakah kedua variabel tersebut berhubungan atau tidak? Oke, kita beralih ke Microsoft Excel ya untuk simulasinya. Nah, sekarang setelah saya mengcopy ke lembar kerja Excel nilai X dan nilai Y, di sini ada nilai motivasi dan nilai minat mahasiswa. Nah, yang pertama, langkah pertama sebagaimana yang kita lihat tadi pada penjelasan, bahwa yang pertama yang harus kita buat adalah membuat hipotesisnya. Jadi kita harus membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Oke, di sini kita telah membuat hipotesisnya. Hipotesis 0 ini tidak ada hubungan signifikan antara minat dan motivasi mahasiswa. Kemudian hipotesis alternatif ini kita nyatakan terdapat atau ada hubungan signifikan antara minat dan motivasi. Setelah itu kita membuat juga hipotesis statistik atau dalam bentuk simbol matematisnya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi H0-nya roh itu sama dengan 0 ataukah korelasinya tidak ada. Kemudian H alternatif atau hipotesis alternatif itu rohnya tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan antara minat dan motivasi mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apakah hubungan keduanya ini ada atau tidak, bergantung nanti dari taraf signifikansi yang kita gunakan. Kemudian setelah hipotesis kita buat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel bantu dengan membuat perankingan. Nah, dalam hal ini kita akan mencari ranking X-nya, kemudian ranking Y-nya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Microsoft Excel ini bisa memudahkan kita untuk meranking secara otomatis nilai-nilai yang ada yang kita sajikan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik untuk membuat ranking berdasarkan aturan Spearman ini. Kita menggunakan rumus seperti ini, sama dengan rank, kemudian kita ambil yang ada AVG, rank average. Kita klik ini rank average, kemudian kita sorot ini nilai X nya yang akan kita ranking atau tentukan perankingannya, dan titik koma. Yang menjadi referensi itu yang mana? Nah, yang menjadi referensi ini kita harus blok.
kita ambil semua nilai X dari ini atas ke bawah, oke, atau bawah ke atas. Nah, jadi kita mau melihat posisi X8 ini pada referensi atau kolom X ini dia berada di mana. Kemudian order, di sini kita akan melihat urutan rankingannya, apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, di sini kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Jadi kita menggunakan descending atau di sini ditulis 0. Oke. Sekarang agar nilai ini bisa kita gunakan pada kolom-kolom berikutnya, maka wajib kita mengunci referensi di sini. Caranya adalah memblok C3 C14 ini atau kolom referensi, kemudian kita tekan F4 pada keyboard. Oke. Nah, Fn F4 pada keyboard sehingga nilainya terkunci. Seperti itu. Setelah ini selesai, maka tinggal di enter. Maka akan muncul peringkat dari X sama dengan 8 pada kolom ini. Nah, ini jelas bahwa 8 ini merupakan ranking ke-10 dari 12 responden. Nah, setelah itu kita bisa menentukan rankingnya dengan cara arahkan kursor ke arah pojok kanan bawah sampai membentuk hitam, cross hitam, terus kita tarik ke bawah untuk menentukan nilai yang lain. Tada. Oke. Nah, inilah ranking dari angka X atau nilai minat mahasiswa. Nah, di sini ada 2,5 dan 2,5. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Oh, ternyata 17. 17 dengan 17 ini merupakan angka sekitar berapa ya? Ini di angka 2 dengan peringkat 2 dengan peringkat ketiga. Jadi 23 ini kita bagi 2 dapat 2,5. Inilah ranking yang dimaksud, rataan ranking. Kemudian ranking yang lainnya ini sesuai dengan perankingan. Jadi 1, 2, 3 sampai dengan ranking 12. 3 dengan 2 ini dirata-ratakan jadi 2,5 dan 2,5 karena nilainya yang kembar atau sama. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menentukan ranking Y dengan menggunakan rumus yang tadi. Itu sama dengan kita ketik rank RANK dan kita klik yang paling atas RANK AVG, kemudian pilih sorot Y-nya. Oke. Kemudian titik koma. Kita ambil referensi, kita blok semua nih. Blok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kemudian titik koma lagi. Nah, kita ambil berdasarkan urutan dari kecil ke besar, kita ambil angka 0 atau descending. Kemudian jangan lupa untuk memblok nilai referensi, kemudian kita tekan Fn F4 untuk menguncinya. Nah, sehingga ini bisa menjadi referensi untuk kolom-kolom berikutnya. Oke, setelah itu kita balas kurung, enter. Nah, ternyata sama ya dengan ranking DA. Nah, setelah itu dengan cara yang sama tadi untuk menentukan ranking setelah ini data-data yang ada, kita tinggal menyorot nilai ini RX yang awal tadi, kemudian arahkan kursor ke arah kanan bawah sampai membentuk tambah plus hitam, terus ditarik, tada, muncul sekian. Nah, inilah nilai perankingan dari nilai Y. Nilai-nilai ini nantilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis korelasi menggunakan teknik rank Spearman. Jadi tidak ada lagi sangkut paut dengan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, setelah membuat Rx dan Ry, kita mencari DI ataukah selisih antara nilai X dan nilai Y. Kita gunakan rumus saja ya. Kita gunakan sama dengan nilai ini. Kita sorot Rx yang pertama dikurang nilai Ry. Kita enter. Oke, udah. Setelah itu dengan cara yang sama kita sorot, arahkan kursor ke pojok kanan, kita tarik ke bawah. Oke, inilah selisih antara X dan Ry. Oke, selanjutnya tabel bantu berikutnya adalah DI berpangkat 2. Dari sini
kita tinggal membuat rumusnya di Excel, yaitu sama dengan kita sorot DI nya, kita pangkatkan dengan 2. Oke, hasilnya sekian. 0 pangkat 2 0 ya. Untuk nilai berikutnya kita tinggal arahkan kursor ke pojok kanan sampai membentuk tanda hitam, kemudian ditarik, maka rumusnya akan tercopy, nilainya seperti ini. Oke, setelah itu, setelah kita membuat tabel bantunya, maka kita bisa menentukan R atau roh hitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, kita akan menentukan roh hitung. Oke, R hitungnya dengan rumus seperti ini. Kita akan mencari roh hitung dengan menggunakan rumus ini. Roh sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigmaan DI kuadrat. Oke, jadi kita harus mencari sigmaan DI pangkat 2 nya dulu ya. Oke, sigmaannya itu ada di sini, ada di total ini ya. Total itu sama dengan sigmaan. Jadi kita cari dengan rumus sama dengan sum kurung sum. Ini kita sorot, enter. Oke, inilah nilai dari sigmaan DI pangkat 2 atau nilai yang diminta. Oke, saya tulis di sini ya. Oke, sigmaan DI per pangkat 2 itu nilainya sama dengan 16,5. Kemudian apalagi yang diminta? Oh iya, nilai N. N ini adalah banyaknya responden. Respondennya ada sebanyak 12. Nah, kita tulis di sini 12. Oke, sekarang nilai-nilai yang diminta ini sudah muncul semuanya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai ke dalam rumus. Oke, jadi rohnya sama dengan, saya tidak tulis sama dengannya dulu ya, saya tulis saja ini supaya kita bisa melihat rumusnya langkah per langkah. Jadi 1 dikurang, oke, kita buka kurung dulu untuk nilai yang di atas, itu 6 kali 6 bintang DI kuadrat. Oke, yang di atas tadi 16,5. Kemudian hasil kali ini kita bagi dengan, oke, kita buat kurung dulu supaya tetap. Ini dibagi N itu 12, kita buat kurung lagi, kita kali ya, dikali dengan N pangkat 2, berarti 12 pangkat 2 dikurang 1. Oke, jadi formulanya kalau di Excel itu ditulis seperti ini. 1 dikurang, ini 6 kali 16,5 dibagi 12 kali 12 pangkat 2 kurang 1. Ini saya copy. Oke, untuk menentukan nilainya saya tulis sama dengan, kita paste. Oke, dapat nilai 0,942308. Kita bisa lihat bahwa nilai rohnya adalah roh yang positif. Artinya hubungannya ini merupakan hubungan yang positif. Kemudian kekuatannya, kalau kita bisa lihat, ini mendekati 1. Jadi kekuatan hubungan antara X dan Y ini kita bisa ketahui bahwa dia hampir sempurna. Nah, setelah R hitung kita tentukan atau roh hitungnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan roh tabelnya. Oke, roh tabel dengan menggunakan tabel bantuan. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah nilai signifikansi dan N-nya. N tadi ini sudah adalah 12, signifikansinya karena tidak disebutkan maka kita nyatakan dalam bentuk 5% saja atau 0,05. Selanjutnya kita mencari R tabel atau roh tabel. Di sini R hitung tadi ya, roh hitung. Kita cari roh tabel dengan menggunakan tabel bantuan. Oke. Nah, pada sheet berikutnya atau sheet ini, sheet 3, saya telah menyajikan nilai atau gambar roh tabel untuk analisis range Spearman. Jadi di sini tadi kita menggunakan 12 ya.
Jadi di sini N-nya ada 12. Kita lihat ini N-nya sama dengan 12. Nanti kita lihat di sini taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%. Berarti R tabelnya adalah, kita lihat kolom 5% sampai dengan N12. Nah, itu ini 0,591. Oke, ingat tabelnya N12, taraf signifikansinya 5%. Roh tabelnya adalah 0,591. Oke, 0,591. Oke, sekarang kita telah mengetahui dua nilai, ada roh tabel dan roh hitung yang ini. Nah, sekarang tinggal membandingkan antara roh tabel, roh hitung, saya tulis di sini, dengan roh tabel, saya tulis di sini. Nilainya 0,942, sementara ini 0,591. Oke, kita lihat lagi kriteria yang dimaksud untuk membandingkan kedua nilai roh hitung dan roh tabel. Oke, jadi di sini kriterianya, jika roh hitung kurang dari atau sama dengan roh tabel, maka H0-nya diterima. Oke, sementara jika sebaliknya berlaku, R hitung lebih dari roh tabel, maka H0-nya ditolak. Dengan kata lain, H1-nya yang diterima. Coba perhatikan pada tabel, pada hasil berikut ini. Jadi di sini kelihatan bahwa roh hitung 0,9 sekian dan roh tabel 0,5 sekian. Artinya roh hitung ini nilainya lebih dari roh tabel. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa H0-nya kita tolak. Terakhir kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita buat bahwa berdasarkan analisis yang kita lakukan, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Artinya, ini artinya kita sesuaikan dengan hipotesis yang kita buat tadi, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan motivasi mahasiswa. Oke, inilah langkah terakhir yang kita bisa buat untuk analisis korelasi perankingan atau korelasi bertingkat rank Spearman. Jadi di sini kita memperoleh hasil bahwa H0-nya kita tolak berdasarkan perhitungan R hitung dan R tabel. Oke, demikian tutorial singkat yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau masalah, silahkan kalian tuliskan dalam kolom komentarnya. Oke, sekian tutorial ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kalian telah mengikuti penjelasan dari awal sampai akhir video ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan mengenai korelasi rank Spearman, kalian memiliki wawasan yang lebih ya mengenai korelasi. Jangan lupa untuk selalu like, di-share kalau kalian merasa video ini berguna, dan tentunya di-subscribe ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.